Hai para pecinta film horor, apa kabar? Welcome back di Ini Movie Channel. Semoga kalian tetap berada di jalan yang benar. Movie lovers, berhati-hatilah ketika kita bertemu atau meminta tolong kepada orang asing di tempat asing. Karena bisa jadi justru itu adalah motif dari kejahatan yang berujung fatal. Seperti kisah dalam film satu ini yang berjudul Khamoshiya yang rilis tahun 2015 dan disutradarai oleh Karan Dara. Film ini berceritakan tentang seorang wanita yang tak pernah keluar rumah selama bertahun-tahun dan hidup di dalam rumah bersama mayat suaminya. Jika ia keluar, maka bahaya akan mengancam dirinya. Sebenarnya rahasia apa yang tersembunyi dalam rumah besar yang sunyi dan hening? Mengapa wanita ini bisa terjebak di dalam rumah itu dan hidup bersama mayat suaminya? Daripada penasaran, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Tapi seperti biasa, kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Film ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah kisah cerita dari seorang penulis bernama Kabir yang dalam karirnya dia tidak pernah serius dalam menjalani profesinya sebagai novelis. Dalam jumpa persnya, Kabir menceritakan kisahnya yang bermula dari mimpinya yang selalu sama berulang kali. Kabir selalu bermimpi sebuah rumah besar yang sunyi, hening, dan penuh dengan misteri. Dan dari mimpinya ini, kisah Kabir pun dimulai. Hi, it's Valentine's Day. Hi, Happy Valentine's Day. Terlihat seorang pemuda bernama Kabir yang sedang meratapi dirinya melihat video kenangan bersama sang mantan kekasih yang telah meninggalkannya menikah dengan pria lain. Karena ingin merusak kebahagiaan sang mantan, ia pun mengupload video romantis tersebut ke sosial media. Dan dilihat oleh sang suami mantan, juga semua orang yang ada di pesta itu. Alhasil, karena emosi, Kabir pun habis babak belur dihajar oleh suami sang mantan. Rupanya, alasan si mantan meninggalkan Kabir dan menikah dengan orang lain karena selama ini si mantan telah lelah dengan janji-janji yang Kabir berikan setiap tahunnya untuk menikahinya. Dan lagi, Kabir selalu tidak serius dengan profesinya sebagai penulis. Itu karena Kabir tidak pernah bisa menyelesaikan sesuatu dalam hidupnya. Ternyata, apa yang diucapkan oleh sang mantan membuat Kabir sadar dan memutuskan untuk menulis lagi. Dan karena itu, Kabir melakukan perjalanan menuju ke Kashmir untuk mencari sebuah ide cerita. Dalam perjalanan, Kabir melewati sebuah krematorium dan bertemu dengan seorang yang mistis yang tiba-tiba muncul di situ. Kemudian, orang mistis itu memberitahukan kepada Kabir tentang orang-orang yang mengikatkan pita di pagar dengan harapan semua keinginannya dapat terpenuhi. Tapi, Kabir tidak percaya dengan semua hal itu. Dan akhirnya, Kabir berhenti di sebuah rumah besar seperti yang selalu ada dalam mimpinya. Terlihat rumah besar itu sangatlah sepi dan sunyi. Halo? Rupanya, rumah besar itu adalah sebuah hotel yang dikelola oleh seorang wanita yang penuh dengan misteri yang baru saja turun ke bawah. Tanpa basa-basi, dengan nada yang kaku, wanita yang bernama Mira ini berkata, "Semua kamar di sini kosong. Kau bisa memilih kamar yang kau inginkan." Kabir berkata kalau dia menginginkan kamar yang terbaik. Tanpa memberikan Kabir banyak bicara, Mira pun memberikan kunci kamar yang besar yang banyak cahaya. Makan malam pun tiba. Kabir dengan rasa canggungnya meminta Mira untuk menemaninya makan. Karena di ruangan itu hanya ada mereka berdua. Dengan agak kikuk, Kabir membuka pembicaraan dengan menanyakan tentang Mira dan hotel itu. Aapka naam? Mira. Karena masih penasaran, Kabir kembali bertanya, apakah Mira orang asli situ? Mira pun menjawab bahwa rumah ini adalah milik suaminya. Saat ini suaminya sedang sakit dan lumpuh. Dia ada di lantai atas dan selama ini dialah yang mengelola hotel itu. Rupanya, dalam suasana itu sesekali mata Kabir terpana dengan belahan dua gunung kembar milik Mira. Gila, otak ngeres juga nih, alias otak ngeres. Kabir pun memberitahukan kalau dia adalah seorang novelis dan datang ke sini untuk mencari ide cerita. Karena tak ingin berlama-lama bersama Kabir, Mira pun pamit ingin memberikan suaminya makan di lantai atas. Saat itu, Kabir berpikir, oh ternyata selain dirinya, wanita ini lebih kesepian daripada dia. Lebih banyak rahasia daripada dia. Dan mulai saat itu, Kabir memutuskan untuk menulis sebuah cerita yang berbeda dari keheningan dan rahasia yang ada di rumah besar itu. Akan tetapi, saat di dalam kamar, Kabir mulai mengalami kejanggalan-kejanggalan aneh. Saat itu, dia melihat seekor kupu-kupu masuk ke dalam kamarnya dan hinggap di atas meja kaca. Saat Kabir akan menangkapnya, tiba-tiba
Dan saat itu, rupanya Mira datang. Kabir menceritakan semuanya yang ia alami. Tapi Mira hanya berkata kalau Kabir sedang halu karena kelelahan dalam perjalanan yang jauh. Pagi pun tiba. Kabir mendengar Mira berbicara di telepon dengan suaminya yang bernama Jaidev. Setelah itu Mira meminta Kabir sebelum pergi keluar untuk sarapan lebih dulu. Dengan sedikit memaksa, Mira pun menyiapkan bekal makanan untuk Kabir. Sementara itu, Kabir meminta saran kepada Mira tempat yang harus didatangi untuk mencari sebuah ide. Mira berkata ada sebuah kuil Shiv dan beberapa tempat lainnya tak jauh dari situ. Kabir pun bertanya bagaimana untuk sampai ke kuil Shiv. Mira memberikan petunjuk ada toko buah kering di persimpangan tak jauh dari sini. Akan tetapi saat Kabir sampai di persimpangan jalan, ia tidak menemukan toko buah kering. Ia pun bertanya dengan bapak-bapak di situ. Bapak-bapak itu pun menjelaskan dulu memang ada di situ toko buah kering, tapi dia sudah pindah beberapa tahun lalu. Dari situ Kabir pun berpikir dan kembali lagi menemui Mira. Dan saat itu Kabir langsung to the point berkata, toko buah kering di persimpangan jalan itu sudah pindah. Kau telah lama tidak keluar rumah. Tapi jawaban Mira berbelit, seperti orang kalau lagi ditagih utang. Kabir yang penasaran terus saja bertanya, hingga Mira pun berkata kalau sebenarnya cerita yang ingin Kabir cari bukanlah di luar sana, tapi di rumah ini. Kabir pun hanya tersenyum manis bak kue brownies dan berkata kalau ia memang melihat sebuah kisah misterius di dalam rumah ini dan ia hanya ingin tahu saja. Tapi tiba-tiba Mira mendekati Kabir dan menyarankan dia untuk membuat cerita tentang hubungan yang berkembang di dalam rumah besar itu. Dan sejak itu Kabir pun mulai terpesona dan benih-benih cinta pun hadir antara Kabir dan Mira. Hingga saat Kabir akan mencium Mira, Mira tiba-tiba tersadar dan meminta Kabir untuk menjauhinya. Akan tetapi, Kabir yang bersikeras meminta Mira untuk menjawab kenapa Mira bersikap seperti itu. Kadang-kadang Mira jauh, kadang-kadang Mira mendekatinya. Kabir yang mendapat jawaban dari Mira kalau sebenarnya Mira memang ingin mendekatinya, langsung membawa Mira keluar rumah dan pergi dengan mobil. Akan tetapi, saat di perjalanan, tiba-tiba Kabir menabrak seseorang. Dan saat diinterogasi polisi, Mira berbohong kalau seseorang telah menaruh batu besar di jalan dan mereka tidak melihatnya. Alhasil, saat sampai di rumah, Kabir bertanya mengapa Mira berbohong. Mira pun menjawab, bukankah sebelumnya bahwa ia berkata kalau dia tidak bisa keluar dari rumah itu. Kabir yang emosi pun kemudian berniat akan pergi dari situ. Tapi tiba-tiba ia mengurungkan niatnya dengan berpikir jika dia pergi maka ia akan kembali lari lagi dari masalah. Akhirnya Kabir kembali lagi menemui orang mistis itu dan menceritakan segalanya. Orang mistis itu pun kemudian berkata kalau di rumah besar itu terdapat roh jahat dan malam ini dia akan datang ke sana. Namun sebelum itu Kabir menemui Mira dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Kabir membawakan satu botol minuman yang sebelumnya telah ia campuri obat tidur. Orang mistis yang telah datang itu pun berkata kalau dengan air ini mereka dapat melihat iblis yang ada di rumah itu. Akan tetapi tiba-tiba seekor kupu-kupu masuk dan terjadilah hal-hal yang mengerikan. Kabir dan orang mistis itu pun kemudian masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Tiba-tiba Kabir melihat seseorang di sana dan kemudian menghilang. Orang mistis itu kemudian berkata kalau di rumah itu benar-benar terdapat roh jahat. Roh jahat itu adalah orang yang ada dalam lukisan itu. Kemudian Kabir berkata bagaimana bisa orang yang di lukisan itu adalah Jaidev, suami Mira yang saat ini sedang sakit di lantai atas. Sebelumnya aku juga pernah mendengar Mira berbicara dengan suaminya di telepon. Namun orang mistis itu berkata bahwa Jaidev telah mati. Oh tidak, berarti sebelumnya Mira menirukan suara suaminya ketika berbicara di dalam telepon. Orang mistis itu kemudian menyimpulkan kalau ini semua adalah perbuatannya Mira. Dia telah membunuh suaminya. Setelah itu, Kabir kemudian masuk ke dalam kamar Jaidev dan melihatnya sedang tidur. Akan tetapi, saat Kabir keluar, Mira ada di hadapannya. Kabir pun langsung mendapatkan tamparan dari Mira yang sangat marah karena tahu kalau Kabir telah memasukkan obat tidur ke dalam
Terlihat Kabir sangat meyakinkan Mira kalau ia benar-benar ingin menolong Mira dari hal yang membuatnya tidak dapat mendekati Kabir dan siapa yang menahannya di rumah itu. Kabir benar-benar murni ingin menolong Mira, bukan untuk bahan cerita Kabir sendiri. Akan tetapi, Mira yang masih emosi kemudian mengusir Kabir dari rumah itu. Saat Kabir mulai melangkah pergi, Kabir kembali berpikir dan menulis surat untuk Mira. Namun saat itu ternyata Mira ada di luar rumah sedang menunggu Kabir. Rupanya Mira langsung mengungkapkan perasaannya. Begitu juga dengan Kabir. Singkat cerita, malam itu Kabir mendatangi Mira di kamarnya dan dengan nafsu yang membara, mereka berdua pun akhirnya melakukan mantap-mantap. Setelah kumpul kebo, Kabir yang habis bekerja keras pun kelaparan meminta makan kepada Mira. Akan tetapi, Kabir mendengar Mira menjerit di luar sana. Kabir mendatangi Mira dan ternyata Kabir kaget melihat jasad Jaydev tergeletak di tangga dalam kondisi tertusuk pisau. Namun, saat Kabir memeriksa pisau tersebut, Kabir tidak menemukan ada darah di pisau itu. Ternyata, telah diperiksa, Jaydev telah lama mati. Kabir pun kemudian menuduh Mira yang telah membunuh suaminya. Tapi Mira hanya menjerit dan naik ke lantai atas. Rupanya, Mira di dalam kamar berusaha untuk bunuh diri, di mana Kabir berusaha menghentikan Mira. Saat Mira tenang, ia pun mulai menceritakan yang sebenarnya. Saat itu, di Mumbai Mira tak sengaja menabrak seseorang dan kabur. Polisi pun mencari Mira. Berita kecelakaan dan pencarian Mira pun ada di mana-mana. Hingga Mira pun kabur sampai di Kashmir. Dan mendapat tumpangan dari seorang laki-laki asing. Dia bernama Jaydev. Itulah pertama kalinya Mira bertemu dengan Jaydev. Awalnya Mira berbohong kepada Jaydev soal identitas dirinya. Tapi ternyata Jaydev mengetahui semuanya tentang Mira. Karena udah ketangkap basah bohong, ya Mira pun ikut saja dengan Jaydev karena ia tak kenal dengan siapapun di tempat asing itu. Tapi rupanya Jaydev memelet Mira agar jatuh hati padanya. Hubungan Mira dan Jaydev pun semakin intim. Jaydev melamar Mira dan mereka pun menikah. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Mira tertidur, Jaydev diam-diam keluar rumah menuju ke hutan dengan membawa sesuatu di tangannya. Mira yang terbangun melihat Jaydev dan mengikutinya. Mira kaget melihat kejadian yang ada di hadapannya. Terlihat Mira sangat ketakutan. Ia pun berusaha untuk kabur, akan tetapi Jaydev telah mengetahuinya. Jaydev pun memberitahukan kalau dia adalah pemuja iblis. Mira yang terlihat ketakutan memohon kepada Jaydev agar ia dibiarkan untuk pergi dan berjanji tidak akan memberitahukan kepada siapapun kalau Jaydev adalah pemuja iblis. Namun Jaydev tak membiarkan Mira pergi hingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Jaydev jatuh ke lantai bawah. Dokter memvonis Jaydev mengalami kelumpuhan. Saat itu Mira berpikir ini adalah kesempatannya untuk kabur. Akan tetapi sebelum pergi, Mira memutuskan untuk melihat Jaydev sekali lagi. Akan tetapi Mira kaget melihat Jaydev telah bunuh diri dan meninggalkan sepucuk surat ancaman. Saat surat itu dibaca oleh Kabir, tiba-tiba Mira melanjut tanpa membaca surat itu. Di mana dalam surat itu Jaydev berkata, "Aku telah memberitahukan kepada pengacaraku kalau istriku membenciku dan mungkin akan mencoba membunuhku. Dan jika dia mengatakan bahwa aku pergi, hilang atau mati mendadak, maka itu hanyalah alasan untuk menyembunyikan kebohongan kalau ia telah membunuhku. Dan aku tahu kalau istriku adalah seorang kriminal juga. Jika Jaydev ditemukan tewas, maka Mira lah yang akan dipenjara." Kemudian Kabir menemui orang mistis itu lagi dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Orang mistis itu pun kemudian memberikan solusi untuk melakukan ritual akhir pada tubuh Jaydev agar rohnya tenang. Selanjutnya, Kabir kemudian pergi ke alamat pengacara Jaydev dengan membawa surat ancaman itu. Akan tetapi, rupanya alamat pengacara itu merupakan alamat kuburan, yang artinya selama ini Jaydev telah membohongi Mira dengan surat ancaman itu agar Mira terkurung dalam rumah itu. Hanya tinggal satu langkah lagi, yaitu melakukan ritual akhir untuk tubuh Jaydev. Kabir dan Mira membawa tubuh Jaydev untuk dikremasi. Akan tetapi di perjalanan, mobil mereka tiba-tiba mogok yang mengharuskan Kabir mencari air dan meninggalkan Mira dengan tubuh mayat Jaydev. Tak berselang lama, Mira pun keluar dari mobil dan berusaha mencari Kabir. Namun saat Kabir kembali tak mendapatkan Mira di dalam mobil. Kabir pun mencari Mira. Dan saat Mira dan Kabir kembali ke mobil, ternyata mobil telah terbakar. Kabir pun kemudian mengeluarkan tubuh Jaydev dari dalam mobil. Malam itu, Mira melihat jasad yang pernah ia tabrak. Saat Mira mendekatinya,
Kabir mendengar teriakan Mira. Rupanya Mira masuk ke dalam lukisan. Orang mistis yang sudah ada di situ berkata kalau lukisan itu adalah pintu. Itu adalah sebuah portal. Kabir masih tak mengerti juga. Orang mistis itu kemudian memberikan sebatang koran kepada Kabir. Orang mistis itu kemudian berkata kalau dia berasal dari dunia roh. Ada dunia di balik lukisan itu. Mereka harus segera menolong Mira. Kemudian orang mistis itu menjelaskan kalau roh Jaidev dapat berwujud apapun. Kabir harus bisa menyatukan Abu Jaidev dengan jiwanya. Dengan begitu, maka Mira akan selamat. Namun tiba-tiba, Abu Jaidev terpental ke lantai bawah. Rupanya, roh Jaidev kali ini berwujud sangat menyeramkan. Saat roh Jaidev akan masuk ke lukisan agar ia dapat hidup lagi, Kabir kemudian meminum darah Jaidev. Dan inilah yang terjadi. Dalam tubuh Kabir ada roh Jaidev dan ada kejahatan juga kebaikan dalam diri Kabir, di mana keduanya siapakah yang akan menang? Ternyata kebaikanlah yang menang. Dan Mira pun selamat. Di akhir jumpa persnya, Kabir mengakhiri ceritanya dengan berkata bahwa Mira adalah alasannya menyelesaikan kisah ini dan menerima cintanya dengan kebahagiaan dan sukacita, sehingga Kabir dapat menyelesaikan buku yang berjudul Khamosya, yang artinya keheningan. Dengan begitu, cerita pun berakhir guys. Gimana guys? Cukup menyeramkan kan? Dan membuat jantung kita berdebar-debar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa tonton juga video-video film menarik dari Ini Movie Channel yang lainnya. Thank you, bye-bye.